Nonton dulu nggak? Ada kasihan ini. Bang, nyoba bang, berisian bang. Apa katanya? Ya, atraksi katanya. Mana Pak Presiden kami mainkan sama zaman dulu adalah untuk melatih menjadi seorang prajurit yang sejati. Ya baiklah Bapak Ibu para rombongan yang terhormat, mari kita sambut tari perayaan. Menurut sejarahnya, tari Presean berawal dari ritual masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan di musim kemarau pada abad ke-13. Sebagai satu seni bela diri, Presean merupakan ajang latihan perang bagi prajurit era kerajaan Lombok sebelum pergi berperang. Pada masa sekarang, Presean dipakai di setiap ritual adat suku Sasak dan juga merupakan seni pertunjukan untuk menyambut tamu. Seni bertarung ini dilakukan oleh dua pemuda Sasak yang bersenjatakan penjalin atau sebuah tongkat rotan yang panjang dan juga sebuah perisai dari kulit kerbau yang kuat lagi keras yang disebut ende. Dua orang wasit yang disebut Pak Kembar juga turut mengawasi jalannya pertarungan ini dari sisi tengah dan pinggir arena. Ya, silakan Pak. Yang menarik dari pertarungan ini adalah apapun hasilnya, pepadu tidak akan pernah membawa dendam sampai keluar arena. Karena pada prinsipnya, apa yang dimulai di arena, diselesaikan di arena.
Kalau beli begini gimana? Oh, ada. Baiklah Bapak Ibu. Tahan Om Rusdi, tahan. Ini masih di depan, tahan. Atau boleh saya beri penjelasan dulu sambil jalan, Pak? Ya boleh Mas. Mana tangan saya? Saya beri penjelasan dulu sebentar, Bapak, ya, boleh? Sedikit di sini aja biar enggak terlalu panas. Sebelumnya kenalkan dulu Bapak Ibu, Mbak ya, nama saya Salim, saya orang asli sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di perkampungan tradisional suku Sasak. Ya, sedangkan nama kampung kami ini Kampung Sade. Sade itu artinya obat. Ya, jadi di sini ada 150 rumah, 150 kepala keluarga. Kami yang tinggal di sini kurang lebih ada 700 orang. Ya, dan yang 700 orang di sini kami satu garis keturunan. Ya, soalnya sampai sekarang kebanyakan masih menikah sama sepupu. Ya, jadi jarang menikah sama orang luar. Ya, untuk larangannya menikah sama orang luar di sini nggak ada larangan sama sekali, tapi kalau sama orang luar itu kalau menikah biasanya mahal tagihannya atau hantarannya lebih mahal. Ya, jadi kalau bahasa di sini tagihan itu bisa sampai 3 kerbau saya bayar kalau saya menikah sama orang luar. Dibayarkan ke siapa? Dibayarkan ke pihak perempuan. Oh, Intinya di sini oke. lelaki bayar ke perempuan. Oh. Dan kalau menikah sama sepupu cukup dengan 25 kain kayak gini sudah selesai. Ya, jadi 25 kain itu sudah diterima. Cuman kalau sama orang luar harus dengan 3 kerbau baru dikasih wali untuk akad nikah. Ya, jadi sampai sekarang kebanyakan sama sepupu menikah ya. Ayo sampai jalan-jalan aja, mari Terima kita kasih. langsung. Jadi ini alat-alat tenun. Soalnya di sini bagi yang perempuannya kalau belum bisa membuat tenun tidak diperbolehkan untuk menikah. Ya, jadi harus bisa menenun dulu baru boleh menikah. Makanya umur 8 tahun sudah diajarin menenun. Soalnya kalau untuk umur nikah di sini bisa dibilang nikah muda, 15 tahun, 16 tahun. Ya, 20 tahun ke atas dibilang perawan tua malah kalau belum menikah. Kalau di sini, soalnya anak gadis di sini tidak boleh keluar. Misalnya mau sekolah keluar atau kerja keluar tidak diperbolehkan. Jadi harus tetap di sini khusus membuat kerajinan menenun. Jadi kalau di sini Bapak Ibu. Kan ya banyak hasil karyanya. Kalau ini tempat penyimpanan padi, Ibu Bapak ya. Jadi lumbung padi. Pintunya yang di atas itu naiknya lewat tangga. Cuman yang boleh naik ke atas ini nggak sembarangan orang, harus yang sudah punya keturunan ibu-ibu. Soalnya lebih berkah diambil atau disimpan sama yang sudah punya keturunan. Tapi masih dipakai? Sampai sekarang, cuman kalau lagi pintunya ini kan terbuka berarti sudah nggak ada isinya Bapak. Apalagi kemarin kan COVID ya, jadi semenjak COVID kita semuanya ngambil padinya di atas terus udah habis sekarang. Iya. Soalnya kan kalau di sini kemarin 5 bulan tutup, otomatis untuk pendapatan 1.000 nggak ada. Dan alhamdulillah kemarin kan baru selesai panen dan hasil panennya sekarang udah habis. Soalnya di sini kan panen setahun sekali. Soalnya di sini termasuk daerah Tak kering. ada hujan ya? Tak ada hujan. Oh. Dan jenis padi yang kita tanam di sini padi gunung. Ya, padi gogo. Pagi gogo ya? Iya. Oke. Ya kopi Pak. Gelang-gelangnya Pak, ini 10.000 magnet gantungan. Ayam.
Tapi secara agama sih Muslim Hmm. 100%. Ya, jadi kalau untuk adat di sini sampai sekarang masih sangat kuat Bapak Ibu ya. Cuman kalau untuk untuk agama Muslim ya, jadi kalau untuk ngepel kan di sini kami pakai tai sapi buat ngepel lantai rumah. Ya, jadi seminggu sekali kita kasih kotoran sapi buat ngepel lantai rumah. Secara Islam kan najis, makanya sholat di rumah jarang jadinya. Jadi kita semuanya sholatnya ke masjid. Ya, seminggu sekali dalam satu rumah. Dan kotoran sapi yang paling bagus untuk dijadiin ngepel itu yang baru keluar, yang masih fresh itu yang paling bagus. Ya. Dompet teman Bu, ayo. ini sudah dari dulu ya? Ya. Sudah dari dulu, sudah dari lama ini. Oh ya, jadi kampung kami ini berdirinya sejak tahun 1079 Masehi. Ya, jadi sudah lumayan lama. Dan kampung kami ini tidak bisa bertambah, untuk luasnya tetap 2 hektar dan rumah tetap 150 rumah, sudah nggak bisa bertambah. Soalnya kan di sini sudah padat, sudah mentok. Makanya perluasan atau perkembangan dari kampung Sade sini sudah menjadi 9 kampung. Ya, jadi di luar itu sudah ada 9 kampung. Tapi yang di luar itu yang 9 kampung itu sudah modern semua Bapak Ibu. Jadi menurut kalau di sana kan zaman sudah modern, kalau di sana sudah rumahnya sudah lebih modern. Tapi kalau di sini masih tradisional tetap. Tetap rumah masih tradisional dan untuk kehidupan sehari-hari juga masih lumayan tradisional Bapak Ibu ya. Biasanya kalau untuk sekolah kan anak gadis juga nggak boleh keluar. Terus untuk makanan tetap makanan serikasi ini tetap. Sekolahnya di mana? Untuk sekolahnya SD SMP-nya ada 100 meter dari sini. Ya. Misalnya kalau untuk mandi nyuci di sini ya, misalnya kan toilet masih toilet umum semua. Di sini ada 8 sumur. Ya, jadi di 8 sumur itu kita bagi jadi 2 4 tempat, khusus untuk cowok, khusus untuk cewek. Ya, mandi nyucinya semuanya ke sana. Ini pondasinya bisa lihat, ini semuanya tai sapi ya, kita kasih kotoran sapi semua. Ya. Seminggu sekali. Udah kering nak. Iya, tidak kering. Kalau mau nyoba ngepel ada boleh ngepel ya. Itu Sapi atau kerbau? sapi kerbau mana aja. Oh ya. Ya, Kan jadi- kan banyak kerbau tadi tuh. Iya, jadi kalau kotoran kerbau beda sama kotoran sapi. Kalau kotoran kerbau itu malah dianggap sakral. Itu secara adat. Itu kotoran kerbau. Iya, kalau kotoran sapi enggak. Jadi kotoran kerbau kalau ada upacara-upacara adat itu secara adat. Iya, makanya sebelum rumah itu dipel pakai kotoran kerbau, kalau ada upacara adat tidak boleh dipakai dulu untuk upacara adat. Ya, jadi harus dipel dulu baru mengadakan upacara adat. Makanya kalau lagi mengadakan upacara adat, rumah itu tidak boleh dimasukkan oleh tamu yang dari luar. Itu tidak diperbolehkan kecuali yang masih ada kaitan keluarga dari sini. Dan yang perempuan kalau lagi ini juga tidak diperbolehkan. Iya. Terus di mana? Pergi kemana? Jadi kalau Pas acara aja. pas acara aja ya. Tapi Palingan acara biasanya kapan sih biasanya? Ada event apa sih kalau biasanya? tahun ini bulan ini lagi nggak ada upacara. Biasanya ada. Nggak ada kalau bulan ini. Oh. Ya, soalnya kan misalnya kalau kita mau nyerabi, ya tahu jajan serabi ya. Tapi kalau jajan serabi orang sini itu besar, biasanya kayak gini, ya besar sekali. Itu dilaksanakan dengan adat, ya, dan itu harus dilaksanakan pada hari Rabu. Kalau nyerabi namanya. Kalau bulannya? Bulan tidak tentu bulannya Ibu, cuman harinya hari Rabu. Dan misalnya kalau kita ke makam, ada di sini namanya makam Nyatu, di sana itu makam wali. Dan itu juga harus hari Rabu kita ke sana. Barang siapa yang ke sana selain hari Rabu bisa dibunuh. Kalau sudah diperingatin, tidak boleh selain hari Rabu terus dia ngotot mau ke sana, otomatis dibunuh. Ya, jadi harus hari Rabu saja kita ke sana. Itu namanya makam Nyatu. Itu makam wali. Ya, itu secara adat juga. Ya. Dan banyak sekali di sini upacara-upacara adat, Bapak. Yang besar kapan? Yang besar. Yang paling besar itu Paling besar. ke makam itu paling besar. Biasanya bulan-bulan berapa tuh? Kalau sekarang bulan-bulan ini soalnya lagi musim hujan, kadang kemarin banyak sekali. Ya, jadi besok selesai puasa banyak. Ya. Biasanya selesai puasa atau sebelum puasa? Selesai puasa. Selesai puasa. Ya, dan kalau menikah di sini kan Ke makam dulu. Iya, jadi harus ke makam dulu baru mengadakan upacara adat yang besar gitu. Ziarah dulu ke makam-makam. Ke makam. Iya. Jadi kalau
nikah juga termasuk upacara adat paling besar Bapak Ibu. Hanya upacara adat itu kan ada upacara adat surung serah haji kerama namanya, itu upacaranya sangat besar. Di sini kan kalau untuk adat tradisi kalau menikah nggak boleh dilamar Bapak Ibu, nggak boleh diminta ya. Jadi caranya harus diculik atau dibawa lari. Oh Kawin iya. lari, kawin Emang culik. iya. Ya, jadi kawin lari sama kawin culik ini sebenarnya beda artinya Bapak. Cuman tetap dibawa lari caranya. Kalau kawin lari suka sama suka. Misalnya ada orang Jakarta atau orang Jawa mau bawa lari orang sini, yang penting udah suka sama suka, nggak ada larangan. Ya, tapi kalau kawin culik itu ada unsur paksaan. Misalnya saya punya sepupu saya tidak suka sama saya boleh culik dia untuk saya nikahin. Biarpun nggak mau atau nangis, kalau udah lewat satu malam saya sembunyiin atau saya sekap dalam ruangan kosong, itu tetap besok paginya atau besok sorenya tetap akad nikah. Jadi nggak boleh balik kalau udah lewat satu malam. Sama yang kawin lari. Ya, jadi kalau kawin lari berlaku untuk siapa aja, yang penting udah suka sama suka. Tapi kalau kawin culik berlakunya sama sepupu saja. Makanya kalau dari sepupu sini kawin lari, kawin culik boleh semua. Tapi kalau sama orang luar harus kawin lari saja, sedangkan udah suka sama suka. Jadi dibawa lari atau diculik tadi tidak boleh satu kamar sebelum akad nikahnya. Cuman kita culik atau bawa lari bahwa saya benar-benar pengen nikahin anaknya, cuma kan dengan cara dibawa lari. Kalau lamar kan tidak boleh. Jadi saya bawa lari dulu, dia tidurnya sama, mungkin saya punya adik perempuan, jadi saya tidurkan sama dia dulu, atau saya punya kakak perempuan, saya tidurnya sama dia dulu. Jadi kalau sudah akad nikah baru boleh berdua. Iya. Tidak boleh kalau udah ini ya. Jadi kalau sudah upacara akad nikah, ini rumah tempat pengantin baru ya, namanya Balik Kodong. Ya, jadi Balik Kodong itu artinya rumah kecil, ini rumah tempat pengantin baru khusus yang baru menikah. Ya, saya 2,5 tahun dulu tinggal di sini, jadi saya bawa lari dan setelah itu saya tinggal di sini. Dan pamali kalau orang sini menikah terus bareng sama orang tua, pamali tidak diperbolehkan. Ya, jadi harus pindah, harus buat rumah. Berarti sendiri. ada yang serentak nggak? Ya? Misalnya bulan ini nikah 2 orang gitu nggak ada? Ada, cuman ada 10 rumah yang penting. Oh, kayak 10 rumah. Ya, jadi 10 rumah itu penuh, otomatis dibuatin dulu oleh kampung yang kecil kalau penuh itu. Kamar aja di dalam itu orang. Rumah sementara soalnya ini Bapak. Ya, jadi kalau ini alat pemintal ya, alat pemintalan benang. Ya, jadi kalau benang di sini kita buat sendiri, ada juga yang kita beli. Ya, tapi kalau untuk bahan dasar, kalau buat tenun di sini kita dari kapas. Ada juga kayak benang emas, itu kita beli di toko Bapak. Ya. Soalnya kan di sini untuk ciri khasnya songket. Ya, jadi tiap keluarga harus punya songket, paling tidak 5 songket harus punya. Ya, yang lebih tebal. Beda sama yang kita jual Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu ya, kalau yang 40 tahun ke atas jarang sekali yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi masih pakai bahasa Sasak. Ya, bahasa Sasaknya terima kasih, matur, tampiasih. Ya, menjawabnya pade-pade. Pade-pade itu sama-sama. Kita lihat dalam ini. Ini bentuk rumah adat kami Bapak Ibu Adik ya. Jadi untuk lantai sama pondasinya ini sama sekali tidak menggunakan semen atau tidak menggunakan batu bata. Ini asli tanah liat, campuran sekam padi, makanya seminggu sekali kita kasih kotoran sapi. Di sini tempat tidur orang tua sama tempat penerimaan tamu, dalamnya dapur sama tempat tidur anak gadis. Ya. Semuanya bentuk rumah kayak gini semua. Tapi kan dia
udah janjian sama pacarnya. Jadi dibawa lari anak. Jadi orang tua kirain anaknya Ke masjid. sholat, tapi sudah dibawa lari. Ya nunggu sejam, nggak pulang-pulang anaknya. Ada yang dinamakan dengan pohon cinta. Betul? Betul dong. Kalau yang itu sama? Yang ibu? Oh, lain yang punya. Belum dapat ya? Sama. Enggak.